Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas Fisika, Mekanika, dan Termodinamika Paralel 2020 akan memberikan materi mengenai energi potensial. Bisa selanjutnya. Dan berikut anggota kelompok kami. Perkenalkan, silakan. Perkenalkan, saya Resya Fadzani. Saya Rania Naila. Dan saya sendiri Nisrina Yumna Dwitia. Saya Nabila Ika Hijriah. Saya Almaurizka Fernida. Dan saya Hana Nisrina. Baik, selanjutnya. Di sini merupakan outline materi dari chapter 8 di buku Holiday, yaitu mengenai potensial energi dan conservation of energy. Kita akan menjelaskan mengenai potensial energi tentunya, conservation of mechanical energy, terus reading potential energy curve, work done a system by an external force, dan conservation energy. Untuk materi pertama, silahkan kepada Nabila Ika Hidriya dan Almaurizka. Oke, jadi di sini saya bakal ngejelasin tentang dasarnya potensial energi atau energi potensial. Jadi di foto di kiri ini ada contoh bungee jumping. Dia ini jumper yang mau ngelompat dari ketinggian yang cukup tinggi, di mana kakinya ini diikat sama tali. Terus talinya ini mampu merenggang atau stretch seperti pegas. Di mana jumper ini bakal turun ke bawah. Di sini engineer-nya atau mechanical engineer-nya harus bisa menghitung dan menentukan tali yang tepat buat digunain dengan menghitung energi potensial elastis dan energi potensial gravitasinya. Dia harus nentuin tali yang tepat sehingga pelompat yang jatuh dari ketinggian tidak akan menyentuh tanah, tapi ketarik lagi ke atas karena tali yang bersifat pegas. Jadi si engineer ini harus ngitungnya secara benar, kalau enggak pelompat ini akan berakibatkan kecelakaan yang fatal. Terus di gambar yang paling kanan ini ada tomat yang mau dilempar ke atas. Jadi si tomat ini bakal dilempar ke atas kan, terus si tomat ini ke atas, terus dia punya gaya gravitasinya. Nah, si gaya gravitasi atau work yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini nilainya bakal bernilai negatif karena gaya gravitasi itu kan arahnya ke bawah, sedangkan si tomat ini arahnya ke atas dan dia mempunyai sudut 180 derajat. Kalau 180 itu kan minus, sehingga kerjanya yang si tomat di atas ini negatif. Kalau kerjanya negatif, maka sistem atau objeknya yang dalam hal ini adalah tomat, dia bakal nge-transfer energi dari tomat keluar atau ke lingkungan. Jadi gaya gravitasi itu akan mentransfer energi dari tomat keluar. Tomat akan bergerak naik dan makin lama dia akan makin lambat karena kecepatannya berkurang. Kemudian dia bakal turun lagi ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Selama tomat itu jatuh, maka di sana akan terjadi transfer energi yang arahnya kebalikan dari sebelumnya. Di mana kalau tomat itu naik akan mengeluarkan energi dan work-nya nol. Nah, kalau pas turun, dia bakal menerima energi dan work-nya itu positif. Di sini terjadi gaya mentransfer energi dari energi potensial gravitasi pada tomat ke energi kinetik dari tomat. Jadi tuh overall di sini kita bakal belajar tentang transfer energi dari energi potensial ke energi kinetik atau sebaliknya. Dan perlu kita ketahuin, di sini yang kita pelajarin itu energi konservatif, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya bisa dirubah menjadi bentuk energi lain. Nah, terus di gambar yang tengah ini juga bisa diterapkan di dalam sistem antara balok dan pegas, seperti yang terlihat di gambar ini, di mana balok bergerak ke kanan, maka gaya pulih atau gaya spring akan bergerak ke kiri, sehingga arah gerak dan gaya itu bakal berlawanan. Sehingga bisa disimpulkan, kerja itu negatif. Dari peristiwa tadi itu terjadi transfer energi dari energi balok ke energi potensial elastik pada spring. Balok akan semakin melambat dan berhenti dan kemudian bergerak ke kiri karena disebabkan adanya gaya pulih yang masih ke arah kiri. Jadi di sini tuh transfer energi prosesnya kebalikan. Maka disimpulkan juga energi potensial dari sistem spring balok mentransfer ke energi kinetik pada balok.
Nah, terus simbol yang umum digunakan ini ada ini nih, ada delta U sama dengan minus W. Delta U itu perubahan energi potensial sama dengan negatif kerja. Oke, selanjutnya bisa di next. Baik, selanjutnya energi potensial terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Sebelumnya kita harus mengerti tentang konsep ini terlebih dahulu. Jika gaya melakukan kerja W pada sebuah objek, maka perubahan delta U akan menjadi negatif. Jadi, seperti tertulis di sini, delta U sama dengan minus W, di mana W itu adalah integral dari fx dx, sehingga delta U sama dengan minus integral fx dx. Selanjutnya, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung pada percepatan gravitasi, seperti contohnya jatuhnya sebuah benda. Rumus yang berlaku adalah delta U sama dengan mgh, dengan H yang berarti ketinggian, atau di sini dirumuskan dengan delta U sama dengan mg dikali YF dikurang YI, atau sama dengan mg dikali delta Y. Untuk mengetahui suatu usaha di titik ketinggian tertentu, bisa menggunakan rumus U dalam kurung Y sama dengan M kali G kali Y. Selanjutnya adalah energi potensial elastis. Energi ini ada akibat adanya perubahan panjang, regangan, atau tekanan pada pegas. Didapatkan dari rumus delta U sebelumnya, rumusnya menjadi delta U sama dengan setengah kxf kuadrat dikurang setengah kxi kuadrat. Lalu, dikarenakan xi atau x saat pegas sudah dilepas sama dengan 0, menjadikan UI juga sama dengan 0. Maka didapatkannya rumus UX sama dengan setengah kx kuadrat untuk EP di x tertentu. Jadi EP pada titik tertentu bergantung pada berapa jaraknya dari titik relaksasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konservasi energi mekanik. Jadi energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik objek yang ada di dalamnya. Bisa dilihat dari situ rumusnya itu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Ketika sebuah gaya konservatif melakukan kerja W pada benda di dalam sistem, maka gaya tersebut mentransfer energi antara energi kinetik K objek dengan energi potensial U sistem. Maka dari persamaan 8-13 ini bisa dinyatakan kalau misalnya perubahan energi kinetik sama dengan usaha. Atau bisa juga di persamaan 8-14 ini, energi potensial itu sama dengan min W atau min usaha. Karena sama-sama ada usahanya, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya perubahan energi kinetik sama dengan min perubahan energi potensial. Yang mana pertambahan energi kinetik berarti akan menurunkan energi potensialnya atau sebaliknya. Karena itu, maka perubahan energi kinetik sebagai kayak misalnya K2 min K1. Jadi energi potensialnya juga perubahan energi potensialnya jadi U2 dikurang U1. Jadi K2 min K1 sama dengan min U2 min U1. Nah, hasilnya nanti di 8-17 ini bakal jadi rumus energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 atau yang bisa kita sebut sebagai energi kinetik ditambah energi potensial pertama sama dengan energi kinetik tambah energi potensial 2. Lanjut. Di sini ada contoh misalnya jika ada suatu bandul. Awalnya bandul tersebut ada di tengah. Lalu
diberikan sedikit kecepatan tertentu. Pada posisi awal yang pas masih di tengah ini, energi kinetiknya itu maksimum. Dia nggak punya energi potensial. Nah, ketika bandulnya udah mulai bergerak dan dia udah mulai ada kecepatan tertentunya, maka di situ energi kinetiknya semakin berkurang dan perlahan energi potensialnya itu bertambah. Pada saat lightnya bisa pas simpangannya maksimum di yang sini itu berarti energi kinetiknya itu 0 dan energi potensialnya itu maksimum, karena pas saat ini tuh dia bakal balik arah juga. Nah, setelah balik arah nanti bandulnya itu perlahan di energi potensialnya bakal menurun dan energi kinetiknya tuh bakal naik perlahan. Terus abis itu pas dia nyampe di tengah lagi, dia yaitu energi kinetiknya itu maksimum dan energi potensialnya 0 lagi. Lalu bandulnya bakal jalan dengan area yang berlawanan dengan konsep yang sama, pokoknya kalau misalnya nanti sambil jalan terus ada kecepatan tertentunya, dia bakal energi potensial dan energi kinetiknya itu bakal sambil naik turun. Tapi kalau misalnya di keadaan setimbang pas awal itu, dia bakal energi kinetiknya bakal maksimum, dan pas saat di simpangan maksimum, dia energi potensialnya yang bakal maksimum. Gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang work done on a system by an external force. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, definisi dari usaha adalah energi yang dipindahkan atau ditransfer ke atau sebuah sistem melalui sebuah gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini, usaha terbagi menjadi dua. Pertama, yang ketika friction itu terlibat dan ketika friction tidak terlibat. Ketika friction tidak terlibat, persamaan akan menjadi W sama dengan perubahan energi mekanik, di mana energi mekanik sendiri adalah perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Yang kedua ada usaha ketika frictional force itu terlibat. Persamaan usahanya akan menjadi seperti ini, di mana usaha adalah perubahan energi mekanik ditambah perubahan energi termal. Energi termal sendiri memiliki persamaan gaya gesek dikali perpindahannya. Next. Boleh dilanjut. Menjelaskan cara membaca kurva energi potensial. Di sini terdapat dua buah kurva, yaitu kurva A dan kurva B. Di kurva A ini menunjukkan bahwa ini merupakan titik dari energi potensial terhadap X. Ya, terhadap X. Ketika X sekian, energi potensialnya adalah UX. Lalu di F ini, di grafik di kurva B itu menunjukkan atau membuktikan bahwa Fx itu sama dengan minus UX. Mengapa demikian? Dari sini terlihat
bahwa bentuk dari grafiknya juga terbalik. Jadi si fx ini, fx ini itu adalah kebalikannya atau negatifnya dari ux sendiri. Selanjutnya, dari kedua grafik ini lagi, yaitu grafik C dan D, kita dapat mengetahui bahwa garis flat ini, dari sini sampai sini, itu merupakan total energi mekaniknya. Energi mekanik seperti yang kita tahu merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui energi kinetiknya dari grafik ini? Cara mengetahuinya tentunya dari perbedaan energi mekanik dikurangin dengan energi potensialnya. Perbedaannya. Difference. Selanjutnya. Nah, dari kedua grafik ini pula, yaitu grafik E dan F, di sini kita dapat mengetahui titik baliknya atau turning point-nya itu berada di sini. Kita menyebut ini titik balik ketika energi kinetiknya itu sama dengan 0. Nah, ketika EP-nya itu sama dengan energi potensialnya itu sama dengan energi mekanik, itu artinya energi kinetiknya sama dengan 0 kan. Jadi disinilah titik baliknya atau turning point-nya. Habis itu pada titik ini pula energi potensialnya menjadi 0, sehingga energi kinetiknya itu menjadi nominal yang paling besar. Dah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada konservasi energi. Konservasi energi itu pada dasarnya sangat berkaitan dengan energi total sistem. Energi total ini adalah jumlah dari energi mekanik, energi panas, dan jenis energi internal apapun yang dimiliki sistem selain energi panas. Nah, ini terdapat suatu rumus. W sama dengan delta E sama dengan delta E mekanik ditambah delta E thermal ditambah delta E internal. Lalu energi total sistem itu dapat berubah hanya dengan jumlah energi yang dipindahkan ke atau dari sistem. Dan selanjutnya, terdapat juga sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu merupakan energi total dari sebuah sistem yang terisolasinya bisa berubah. Nah, nanti pada akhirnya energi isolasi itu memiliki rumus sebagai berikut. Ini sama seperti yang tadi, tetapi disamandengankan dengan 0. Dalam sistem terisolasi,
kita itu dapat menghubungkan energi total pada satu saat ke energi total pada saat lain tanpa mempertimbangkan energi-energi di waktu antaranya. Selanjutnya terdapat gaya eksternal dan transfer energi internal. Gaya eksternal itu dapat mengubah energi kinetik atau energi potensial suatu objek tanpa melakukan kerja pada objek tersebut, yaitu tanpa mentransfer energi ke objek, dan sebaliknya gaya tersebut akan bertanggung jawab untuk mentransfer energi dari satu jenis ke lainnya dalam objek. Nah, ini terlihat dari contoh gambar. Di gambar tersebut terdapat seorang peluncur yang pada awalnya tuh diam mendorong dirinya, lalu ia itu menjauhi pagar dan kemudian meluncur di atas es. Nah, oleh karena itu muncul energi kinetiknya itu bertambah karena adanya gaya eksternal F pada dirinya di pagar. Namun, gaya tersebut tidak mentransfer energi dari pagar kepadanya. Dengan demikian, gayanya tidak melakukan usaha pada peluncur tersebut. Sebaliknya, peningkatan energi kinetiknya merupakan hasil transfer internal dari energi biokimia dan otot-ototnya. Makanya tuh hasilnya tuh jadi seperti ini tabulasi gaya yang terjadinya. Dan yang terakhir itu terdapat power atau gaya. Atau daya, mohon maaf. Pada subbab ini tuh daya didefinisikan sebagai laju, di mana kerjanya dilakukan oleh sebuah gaya. Dalam pengertian yang lebih umum, daya itu adalah laju di mana energi ditransfer oleh sebuah gaya dari satu jenis ke jenis lainnya. Nah, kalau dijabarkan tuh daya rata-rata akibat gaya tersebut tuh seperti ini. P average sama dengan delta E per delta T. Sementara daya saat itu P sama dengan DE per DT. Ini tuh turunan. Ya. Sekian materi dari kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.